Salam sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Semangat terus semangat. Judul renungan kasih karunia pagi ini, menawan semua pikiran. Sebelum lupa, share sebanyak mungkin keluarga dan teman. 2 Korintus 10 ayat 5b berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sangat disayangkan tanpa diketahui banyak orang Kristen saat ini, musuh telah meluncurkan informasi menyesatkan yang berbahaya, yang selama bertahun-tahun memperbudak orang percaya dalam kepercayaan diri yang rendah, benci pada diri sendiri, merasa bersalah, gangguan pola makan, ketakutan tak beralasan, perilaku menyimpang, dan berbagai kecanduan. Saya akan membuka kebohongan musuh untuk membantu Anda melihat dengan jernih taktik setan yang manipulatif dan membohongi, menipu saudara. Kebohongan-kebohongan ini akan hancur setelah Anda melihat identitas Anda sesungguhnya di dalam Kristus. Senjata Anda dalam peperangan ini ditemukan dalam kebenaran firman Tuhan yang berkuasa dan punya kekuatan untuk menghancurkan dan mengalahkan setiap benteng yang dibangun dari kesalahan informasi dan kepercayaan yang salah. Dan cara kita menghancurkan benteng dalam pikiran kita adalah dengan menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Saat-saat awal saya menjadi orang percaya, saya diajarkan bahwa menjadi tanggung jawab saya untuk menawan segala jenis pikiran saya agar taat pada Kristus. Dan bertahun-tahun saya berusaha dengan susah payah untuk hal ini, dan berakhir dengan tekanan mental, stres, dan perasaan bersalah yang lebih besar dari saat saya memulainya. Suatu hari Tuhan membuka mata saya dan berkata, "Nak, jaga fokus dan pikiranmu selalu pada ketaatan Yesus. Dan hal itu akan menjadi senjata powerful untuk menghancurkan benteng iblis dalam pikiranmu." Saat dia mengatakan hal itu pada saya, seketika pikiran saya menjadi terang. Jadi apakah artinya menaklukkan semua pikiran pada Kristus? Sederhana. Fokuslah pada ketaatan Yesus pada Bapa di atas kayu salib, yang karenanya kita semua dijadikan benar selamanya begitu kita percaya pada Yesus. Lihatlah bahwa ketaatan kita hari ini dalam perjanjian yang baru dimulai dengan memilih percaya kita telah dijadikan benar karena ketaatan Kristus di atas salib. Paulus menggambarkan ketaatan kita sebagai ketaatan iman, kepercayaan yang benar tentang apa yang Yesus lakukan untuk menjadikan kita kebenarannya. Dan ketika kita mempunyai kepercayaan yang benar tentang ini, kita akan menemukan kasih karunia-Nya, memotivasi dan menguatkan kita untuk berpikir dan hidup dengan benar. Firman Tuhan berkata dalam Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Kita dapat mengatakannya seperti ini, orang benar akan hidup dengan kepercayaan yang benar. Ketika kita mempunyai kepercayaan yang benar, hal itu akan melepaskan kekuatan Tuhan untuk hidup dengan benar. Sekarang, saat ada pikiran negatif terlintas, kuasai dirimu dan fokus pada ketaatan Yesus. Lihat salibnya, pandang salib. Lihat dia membasuh pikiranmu dengan darahnya yang berharga. Ketika kita mempercayai Injil kasih karunia, Injil sesungguhnya yang berkata bahwa kita menjadi benar karena ketaatan Yesus, kita akan hidup dengan benar. Hasil yang benar akan mengikuti. Semakin kita percaya, kita telah dibenarkan dan diberkati melalui ketaatan Yesus, semakin kita melihat buah ketaatan dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan Yesus atas kasih karunia-Nya yang ajaib. Mari saya mengajak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena ketaatanmu di atas kayu salib menjadikan aku benar selamanya. Terima kasih karena saat pikiranku fokus pada ketaatanmu, Engkau membuat aku hidup dalam ketaatan. Engkau akan membuatku berpikir dan bertindak benar. Aku percaya aku dibenarkan, dianugerahi, dan diberkati hari ini karena ketaatanmu saja. Dan aku percaya Engkau menghancurkan benteng-benteng musuh dalam pikiranku saat aku beristirahat dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.